Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi kita harus mampu membedakan apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena memang kedua konsep ini memiliki konsep yang berbeda. Walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, gitu ya. Pembangunan ekonomi ini merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengertian dari pertumbuhan ekonomi ini harus dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi, sehingga banyak sebetulnya aspek-aspek di dalam membangun ekonomi atau pembangunan ekonomi. Nah, salah satu aspek dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi, secara tidak langsung di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini lebih menekankan pada peningkatan output agregat, khususnya output agregat per kapita. Gitu ya. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi ini selalu identik dikaitkan dengan gross domestic product, ya. Nah, Budiono juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dan dalam jangka yang panjang. Jadi kenapa disebut terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang? Karena memang pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, tapi pertumbuhan ekonomi harus konsisten dan harus terus-menerus, mungkin 8, 9, sampai ratusan tahun ke depan. Nah, pertumbuhan ekonomi atau biasa disebut dengan economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Di sini ada beberapa kata kunci, yaitu barang yang meningkat dan jasa yang meningkat. Maka nanti dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi yang dihitung itu adalah peningkatan barang dan jasa. Maka nanti dalam perhitungannya dikenal dengan PDB real. Nah, PDB real ini untuk mendeteksi nanti apakah barang dan jasanya meningkat atau tidak. Mengesampingkan dengan harga-harga yang meningkat. Contoh begini, kalau misalkan tahun kemarin kita memproduksi sejumlah 100 baju, harga bajunya 1.000, maka tahun kemarin kita mendapatkan pendapatan 100.000. Tahun sekarang kita memproduksi baju sama 100 unit. Tapi harga sekarang menjadi 1.200. Maka pendapatan kita di tahun ini menjadi 120.000. Kalau dilihat dari segi pendapatan, maka pendapatan kita sebetulnya meningkat dari 100.000 menjadi 120.000. Tapi dari segi barang, nah barang kita tetap sama. Tahun kemarin produksi 100, tahun sekarang juga produksi 100. Nah, dari situ terlihat bahwa memang tidak ada peningkatan dari segi barang. Nah, tapi dari segi pendapatan memang meningkat. Yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi adalah apakah barang yang diproduksi itu meningkat atau tidak. Jadi bukan pendapatan yang meningkat, tapi barangnya meningkat atau tidak. Nah, sehingga tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini selalu digunakan GDP atau Gross Domestic Product. Biasanya menggunakan GDP real karena nanti ada GDP nominal, ada juga GDP real, gitu ya. Nah, masalah pertumbuhan ekonomi ini dipandang sebagai masalah ekonomi jangka panjang, gitu ya. Karena memang perkembangan kemampuan produksi ini kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan pertambahan faktor-faktor produksi. Contohnya pertambahan pertambahan penduduk, begitu ya. Kadang memang kemampuan produksi barang, pertambahan penduduknya semakin tinggi, gitu ya. Tapi kemampuan produksi barang dan jasanya itu tidak sebanding. Nah, maka di dalam konsep pertumbuhan ekonomi itu dikenal dengan dalam konsep pendapatan nasional dikenal dengan pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional sebenarnya. Kadang-kadang pendapatan nasional potensial terlalu jauh dengan pendapatan nasional sebenarnya. Nah, ini yang menjadi masalah pertumbuhan ekonomi. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi dari kenaikan GDP. Nah, kenaikan GDP ini bisa dilihat setidaknya dengan tiga
tiga tiga opsi kenaikan atau 3 faktor kenaikan. Yang pertama, kenaikan GDP ini bisa muncul dari kenaikan penawaran tenaga kerja. Jadi kenaikan tenaga kerja ini dari mana muncul? Dari pertumbuhan penduduk. Jadi semakin tinggi pertumbuhan penduduk, semakin memungkinkan penduduk ini untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi tentu kenaikan tenaga kerja ini harus diimbangi dengan stok modal yang juga naik. Nah, modalnya harus naik. Modalnya naik, investasinya naik, tenaga kerja naik, maka akan meningkatkan GDP. Tapi kalau tenaga kerja naik, modalnya tetap, investasi tetap, ini akan sulit untuk meningkatkan GDP. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia atau biasa disebut dengan human capital. Ini salah satu faktor yang menurut saya paling penting gitu ya dalam proses meningkatnya GDP atau meningkatnya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, kenaikan produktivitas. Nah, kenaikan produktivitas juga banyak sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan produktivitas. Salah satunya itu misalkan dengan perubahan teknologi gitu ya. Semakin maju teknologi, semakin meningkat produktivitasnya. Kemudian meningkatnya juga ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari manfaatnya, sebetulnya banyak manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang salah satunya adalah ini saya coba sebutkan adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini bisa diindikasikan melihat dari kemajuan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya bagus, nah indikasinya adalah kemajuan ekonominya juga bagus gitu ya. Kemudian pendapatan per kapitanya juga bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran sebagai seberapa sih pendapatan per berapa sih pendapatan per kapita masyarakat Indonesia saat ini misalkan gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari pendapatan per kapita di Indonesia itu tergolong pendapatan per kapitanya tidak terlalu tinggi juga bila dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Malaysia begitu ya. Kita masih berada di bawah, tapi kalau dilihat dari sebaran kita juga cukup merata gitu ya. Ketimpangan distribusi pendapatan juga kita tidak terlalu jomplang, cukup bagus sekarang. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi ini bisa digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional, baik itu di sektor nasional maupun di sektor regional gitu ya. Kemudian juga dipakai sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Dan yang terakhir sebagai dasar pembuatan praktik bisnis. Nah, ini khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar perencanaan produk ya, dan perkembangan sumber daya baik itu tenaga kerja maupun modal. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi ini harus lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk. Tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu peningkatannya itu harus lebih jauh meningkat atau harus seimbang minimal dengan laju penduduk. Agar apa? Agar memang tidak menurun produktivitasnya. Karena nanti kalau laju penduduknya terlalu tinggi, gitu ya, kemudian pertumbuhan ekonominya agak landai, ya nanti pasti banyak efeknya. Salah satunya produktivitas menurun, pendapatan per kapita juga pasti menurun dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Nah, kalau kita lihat rumus di sini, pertumbuhan ekonomi itu disimbolkan dengan GT atau growth tahun. Kemudian GT ini sama dengan YRT dikurangi YRT-1 dibagi YRT-1 dikali 100. YRT ini merupakan yield real atau pendapatan nasional real pada tahun T. Sedangkan YRT-1 ini yield real atau pendapatan real pada tahun -1, jadi sebelumnya ya. Ini hampir sama dengan menghitung laju inflasi di minggu-minggu yang lalu. Kemudian yang tadi saya sampaikan bahwa pendapatan nasional itu dihitung dengan menggunakan PDB real, ya.
bukan menggunakan PDB nominal. Nah, nanti kalau kalian cari-cari data tentang pendapatan domestik bruto, itu ada pendapatan domestik bruto nominal, ada pendapatan domestik bruto real, ya. Saya akan coba simulasikan. Misal pada tahun 2001 harga hotdog itu $1, kuantitasnya 100. Pada tahun 2002 harga hotdog itu $2, kuantitasnya 150. Pada tahun 2003 harga hotdog itu $3, ya, kuantitas hotdognya 200. Nah, kalau hamburger harganya $2 tahun 2001, kuantitasnya 50. Ini produksinya gitu ya. Kemudian tahun 2002 $3, kuantitasnya 100 produksinya. Pada tahun 2003 $4, kuantitasnya 150. Nah, kita lihat. Nah, pada tahun 2001 maka GDP nominalnya 200. Ini penjumlahannya. Jadi $1 hotdog kali 200 kali 100 hotdog ditambah $2 hamburger kali 50 hamburger dan seterusnya. Tahun 2001 itu 200, tahun 2002 600, tahun 2003 1.200. Tapi kalau dilihat dari PDB real, nah PDB real ini menggunakan harga tahun dasar. Harga yang digunakan adalah harga tahun 2001. Maka seluruh harganya adalah harga tahun 2001. Kalau tahun 2001 harga hotdog itu $1, maka ya dikalikan $1. Hamburger itu $2, ya dikalikan $2 semua. Maka hasilnya dapatkan 2001 200, 2002 350, 2003 500. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, GDP nominal itu jumlahnya lebih besar karena memang harganya naik gitu ya. Produksinya naik, harganya juga naik sehingga lebih besar. Tapi kalau dilihat dari PDB real, nah pendapatannya kan tidak terlalu besar gitu, tidak sebesar yang PDB nominal. Maka yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional adalah PDB real gitu ya. Nah, ini contoh. Pada tahun 2017, misalkan pendapatan nasional realnya 150,2 triliun. Sedangkan 2018 nilainya telah meningkat jadi 158,8 triliun. Hitunglah pertumbuhan ekonomi. Maka dijawab pertumbuhan ekonomi 2017 nih. 2017 158,8 dikurangi 150,2 dibagi 150,2 kali 100 hasilnya 5,7%. Maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 adalah 5,7% gitu ya. Nah, kemudian kita lihat teori-teori pertumbuhan ekonomi. Nah, ini salah satu yang paling terkenal mungkin ya, yang kalian juga sering mendengar adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik dari Adam Smith. Jadi Adam Smith ini ahli ekonomi gitu ya, yang dulunya menulis buku yang sangat terkenal, bukunya berjudul The Wealth of Nation atau Kemakmuran Suatu Negara. Adam Smith ini yang memperkenalkan sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi yang bebas dari campur tangan pemerintah atau sistem ekonomi pasar yang diperkuat dengan semboyannya laissez-faire, laissez-passer gitu ya, bahasa Perancis yang artinya bebaskan atau lepaskan. Nah, karena Adam Smith ini percaya bahwa penggunaan sistem ekonomi liberal ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimum. Jadi kalau harga dikembalikan ke pasar, sistem ekonomi dikembalikan ke pasar tanpa adanya campur tangan pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi akan mencapai titik maksimum. Karena Adam Smith itu berpendapat bahwa urusan pemerintahan ya memang mengurus pemerintahan, mengurus politik gitu ya. Urusan ekonomi ya serahkan ke pasar, jangan dicampur aduk, intinya begitu. Nah, maka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Maka dikenal dalam pandangan ekonomi klasik ini, melihat sistem ekonomi itu dari segi penawaran atau dari segi supply, karena memang yang dipush oleh ekonom klasik itu adalah sisi supply.
pertumbuhan penduduk, pertumbuhan output. Nah, itu yang sedangkan dari sisi demand itu kurang diperhatikan. Maka nanti di apa namanya di sistem ekonomi selanjutnya banyak penolakan, terutama dari apa namanya dari bahkan dari neoklasik juga sempat beberapa penolakan, terutama dari ekonomi modern, saya lupa namanya. Ekonomi modern itu ada penolakan karena memang ternyata di dalam sebuah sistem ekonomi, terutama sistem ekonomi makro, tetap perlu adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah itu banyak manfaatnya, gitu ya, dari sistem ekonomi. Nah, kemudian selanjutnya pertumbuhan output yang berupa barang dan jasa ini dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga jumlah persediaan barang gitu ya. Nah, agar terjadi pertumbuhan output, nah sumber alam ini harus dikelola oleh tenaga kerja dengan menggunakan barang modal. Jadi intinya modal harus tinggi. Maka dalam pertumbuhan ekonomi klasik Adam Smith, ciri salah satunya adalah harus dengan modal yang tinggi, gitu ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan penduduk ini harus dibarengi oleh modal yang juga yang cukup tinggi. Jadi kalau pertumbuhan penduduk terlalu tinggi, modalnya tetapi tidak tinggi, ini juga berbahaya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi klasik dari David Ricardo dan Malthus, gitu ya. Nah, sebetulnya pemikiran David Ricardo dan Malthus ini tidak sama dengan Adam Smith. Jadi mereka ini mengkritik Adam Smith. Jadi bila Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, nah sedangkan David Ricardo ini berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar ini justru akan melimpahkan tenaga kerja. Jadi kalau menurut David Ricardo dan Malthus ini, justru peningkatan penduduk yang terlalu tinggi, bahkan hingga 2 kali lipat, ini bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang melimpah ini menyebabkan upahnya menjadi turun. Jadi di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum atau subsistence level. Pada taraf ini, perekonomian mengalami stagnasi atau kemandegan yang disebut stationary state. Jadi Malthus ini berpendapat bahwa justru bertambahnya penduduk yang terlalu tinggi, nah itu justru akan akan menyebabkan stagnasi dalam perekonomian. Walaupun sebetulnya teori ini juga tidak terbukti sampai sekarang, gitu ya. Jadi Malthus dan David Ricardo ini mengibaratkan bahwa yang namanya pertumbuhan bahan makanan, pertumbuhan produksi itu menggunakan deret hitung, jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sedangkan pertumbuhan penduduk itu diibaratkan menggunakan deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan produksi itu menggunakan deret hitung, tapi pertumbuhan penduduk itu menggunakan deret ukur. Akibatnya nanti ke depan bahwa produksi barang-barang itu tidak mampu untuk mencukupi keinginan masyarakat, sehingga nanti pasti suatu saat akan mengalami stagnasi, gitu ya, atau kemandegan. Nah, itu teorinya Malthus. Tapi memang mungkin sampai sekarang juga belum terbukti atau mungkin tidak terbukti teori tersebut. Kemudian ada di neoklasik Robert Solow. Nah, Robert Solow ini ahli ekonom yang tahun 87 ini mendapatkan hadiah Nobel ekonomi, gitu ya. Nah, Solow ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Nah, pertumbuhan output terjadi jika 2 faktor input, modal dan tenaga kerja ini dikombinasikan. Sedangkan faktor teknologi ini dianggap konstan atau tidak berubah. Nah, ini juga yang mendasari sampai sekarang teori produksi dengan 2 faktor berubah. Nah, faktor berubah itu yaitu faktor tenaga kerja dan juga modal, gitu ya. Sehingga Robert Solow ini mengkombinasi kedua variabel tersebut dengan fungsi Q sama dengan fungsi dari C dan L, di mana Q ini jumlah output yang dihasilkan, C ini adalah kapital atau modal sebagai input, dan L ini adalah labor, tenaga kerja sebagai input. Nah, rumus di atas ini rumus yang rumus Q sama dengan F fungsi C dan L ini menyatakan bahwa output merupakan fungsi dari
tenaga kerja dan juga labor. Ini berarti tinggi rendahnya output ini tergantung cara mengkomunikasikan modal dan tenaga kerja, gitu ya. Nah, ini faktor atau teori yang melatar belakangi adanya teori, nanti mungkin kita akan menemukan di perilaku produsen, gitu ya, tentang input satu variabel dan dua variabel. Kemudian juga ada teori Harrod dan Domar. Nah, Harrod dan Domar ini mengupakan perlu pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau sedikit. Jadi ini masih tentang pembentukan modal, gitu ya. Nah, Harrod dan Domar ini juga yang menginisiasi pentingnya tabungan, karena menurut Harrod dan Domar tabungan inilah yang nantinya akan meningkatkan modal atau meningkatkan investasi. Jadi ekonom Harrod dan Domar ini yang memperkenalkan bahwa investasi itu berasal dari tabungan, maka tabungan ini menjadi sangat penting. Kemudian juga ada Joseph Schumpeter. Nah, menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi daripada pengusaha. Jadi Joseph Schumpeter ini yang salah satunya mendukung adanya keterbaruan teknologi, gitu ya. Nah, dalam hal inovasi ini merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru, gitu ya, di dunia usaha. Nah, inovasi ini memiliki pengaruh yang pertama memperkenalkan teknologi baru. Kemudian yang kedua menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi karena efisiensinya memang lebih tinggi. Yang ketiga menimbulkan imitasi inovasi, yaitu penerusan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi. Jadi intinya pada teorinya Joseph Schumpeter itu inovasi yang paling penting, terutama dari sisi teknologi. Nah, maka menurut Joseph Schumpeter ini, pengusaha ini perannya sangat penting dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi, karena mereka terus-menerus harus melakukan inovasi. Untuk itu, ujung-ujungnya karena inovasinya membutuhkan biaya yang tinggi, maka ujung-ujungnya ke modal juga. Harus ada investasi berupa modal. Maka nanti ada dua jenis investasi yang muncul. Ada investasi otonom dan investasi terpengaruh. Nah, investasi otonom ini biasanya investasi yang disebut dengan investasi yang memang tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang lain, seperti misalkan tidak terpengaruh oleh tidak terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi, tidak terpengaruh oleh tidak terpengaruh oleh bunga dan sebagainya, ya. Contohnya misalkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini tidak memikirkan untung, tidak memikirkan rugi. Nah, misalkan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan sebagainya. Karena memang untuk pelayanan masyarakat. Yang kedua, investasi terpengaruh. Terpengaruh ini investasi yang mempertimbangkan gejolak ekonomi. Nah, contohnya investasi untuk perusahaan, gitu ya. Biasanya di sektor-sektor swasta. Kemudian ada juga pertumbuhan ekonomi dari Rostow. Nah, dari Rostow ini pertumbuhan ekonomi ini ada dilihat dari beberapa tahap. Jadi ada perekonomian tradisional, perekonomian transisi, perekonomian lepas landas, perekonomian menuju kedewasaan, dan akhirnya perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, perekonomian tradisional ini disebut bahwa pada tahap ini masyarakat ini masih sangat sederhana. Jadi kegiatan produksi itu dilakukan ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi menanam itu ya untuk makan. Panen itu bukan untuk dijual, tapi untuk makan untuk diri sendiri. Nah, ini perekonomian masyarakat tradisional. Ini mungkin sudah terlewat oleh kita, gitu ya. Udah zaman dulu lah, gitu ya. Kemudian yang kedua, perekonomian transisi. Nah, ini tingkat perekonomian pada masa transisi ini sudah mulai menerapkan pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi, baik ini di bidang pertanian maupun bidang industri. Kemudian yang selanjutnya, perekonomian ini sudah mulai masuk ke lepas landas. Nah, ini merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kekuatan-kekuatan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas, gitu ya. Tingkat investasi efektif dan tingkat produksi meningkat. Kemudian perekonomian menuju kedewasaan.
Nah, ini merupakan perkembangan terus di mana perekonomian tumbuh secara teratur, ya, lapangan usaha bertambah luas, kemudian teknologinya sudah modern. Nah, investasi juga efektif, tabungan meningkat 10 hingga 20% dari pendapatan nasional, investasinya berlangsung secara cepat. Nah, ini sudah ciri-ciri ekonomi sudah menuju kedewasaan. Dan yang terakhir, perekonomian ini tingkat konsumsinya sangat tinggi. Nah, sektor-sektor industri ini merupakan sektor yang memimpin biasanya pada fase ini atau leading sektornya. Ini bergerak ke arah produksi-produksi barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa. Nah, pendapatan real per kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan standar. Nah, di sini sudah mulai sisi ekspornya sudah tercapai gitu ya, karena kebutuhan masyarakat dalam negeri sudah terpenuhi, maka di sini sudah mulai ekspor. Kemudian, nah itu tadi teori-teori dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian kita pelajari lagi tentang pembangunan ekonomi. Nah, jadi tadi kita pelajari tentang pertumbuhan ekonomi, sekarang kita pelajari tentang pembangunan ekonomi. Nah, apa ini pembangunan ekonomi? Jadi pembangunan ekonomi ini suatu proses kenaikan pendapatan total, pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemetaan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Kemudian menurut Michael Todaro, dalam Suryana, pembangunan itu diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan senjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya pembangunan ekonomi ini proses secara menyeluruh. Nah, sedangkan pertumbuhan ini salah satu bagian dari pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya memikirkan segi outputnya saja, tapi kalau pembangunan ekonomi tidak hanya output, tapi dilihat juga kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, kemiskinan absolutnya juga dilihat, kemudian pengangguran juga dilihat dan sebagainya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang untuk aspek-aspek yang mendukung pembangunan ekonomi. Nah, kemudian apa perbedaan pertumbuhan ekonomi pembangunan? Jadi perbedaan keduanya itu pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif. Nah, kalau pembangunan ekonomi sifatnya ini cenderung kualitatif. Jadi bukan hanya pertambahan produksi saja, tapi juga terdapat perubahan-perubahan dari struktur produksi. Misalkan dari pengetahuan, kemudian dari lembaga-lembaga, kemudian dari segi sosial, dari segi teknik dan sebagainya. Jadi cenderung kualitatif, sulit untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu sulit untuk diukur. Kalau pertumbuhan ekonomi ini karena kuantitatif ini mudah diukur. Kemudian indikator pembangunan. Nah, kita lihat dari indikator-indikatornya. Yang pertama terjadi peningkatan pendapatan nasional, ini sudah tentu gitu ya, karena merupakan pertumbuhan ekonomi ini merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, maka peningkatan pendapatan nasional ini menjadi salah satu indikator dari pembangunan ekonomi. Kemudian meningkatnya juga produk nasional atau PDB, produk domestik bruto, atau PNB, produk nasional bruto. Kemudian terbukanya kesempatan kerja, perekonomian menjadi lebih stabil, kemudian surplus neraca pembayaran luar negeri juga mengalami surplus atau meningkat justru gitu ya, tidak lagi defisit. Kemudian distribusi pendapatan yang merata. Ini merupakan indikator dari pembangunan ekonomi yang berhasil. Kemudian tahap pembangunan ekonomi. Jadi secara umum tahap pembangunan ekonomi ini ada 3. Yang pertama tahap pertanian, agraris gitu ya. Kemudian tahap manufaktur, industri, dan tahap jasa atau tahap ketiga ini bidang jasa. Pada tahap pertanian atau tahap agraris gitu ya, sebagian besar ini penduduknya masih bertani. Nah, jadi dominasi dari penduduk itu masih sektor-sektor di bidang sektor-sektor pertanian. Jadi sektor pertanian mungkin nanti akan mendominasi pendapatan domestik bruto.
Jadi kalau dilihat dari tabel pendapatan domestik bruto, pendapatan terbesar itu dari sektor pertanian. Nah, ini masih pada tahap pertama pembangunan ekonomi. Pada tahap kedua, nah ini sudah beralih ke manufaktur. Tahap ini sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. Sedangkan tahap ketiga, perpindahan dari sektor kerja menjadi sektor jasa. Bagaimana posisi Indonesia? Posisi Indonesia di saat ini, kalau kita lihat dari pendapatan domestik bruto, gitu ya, memang sudah mulai bergeser. Sejak beberapa tahun yang lalu, memang sudah mulai bergeser dari sektor industri manufaktur ke sektor jasa. Kalau kalian coba cermati di dalam indikator-indikator di pendapatan domestik bruto Indonesia, itu kita memang sudah bergeser. Sektor jasa ini sudah mulai leading, bahkan hampir 50%. Jadi 50% dari sektor jasa, 50% dari sektor manufaktur. Jadi sudah mulai meningkat. Artinya kalau dilihat dari segi itu, bahwa Indonesia saat ini sudah masuk ke tahap yang ketiga, gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Nah, apa itu masalah pemulihan ekonomi? Nah, tentu banyak masalah pemulihan ekonomi, yang salah satunya kita lihat kemiskinan, gitu ya. Kemudian pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, tingginya pertumbuhan penduduk, ini juga menjadi salah satu dari atau bagian-bagian dari masalah pembangunan ekonomi. Jadi tadi disampaikan di awal bahwa tidak hanya saja melihat dari sisi output, ya, tidak saja hanya melihat dari produk domestik brutonya yang meningkat atau pendapatan nasional meningkat, tetapi lebih luas daripada itu. Pertumbuhan ekonomi itu ya hanya melihat dari pendapatan domestik bruto yang meningkat, tapi kalau pembangunan ekonomi itu melihat bagaimana, apakah kemiskinannya turun atau tidak, penganggurannya turun atau tidak, distribusi pendapatannya merata atau tidak, pertumbuhan penduduknya stabil atau tidak, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.